Oke, hari ini kita bakal bedah sebuah laporan berita yang jujur aja sangat spekulatif. Laporan ini ngebayangin gimana akhir yang dramatis dan ya fiktif dari pemimpin tertinggi Iran setelah berkuasa selama 37 tahun. Nah, ceritanya ini dibuka dengan kutipan yang provokatif banget, yang katanya diucapin sama seorang presiden AS di masa depan. Kutipan ini langsung loh ngebangun panggung buat serangkaian peristiwa dramatis yang bakal kita bahas. Jadi, menurut artikel sumbernya, skenarionya begini. Ketegangan yang udah puluhan tahun itu, tiba-tiba aja meledak jadi aksi militer langsung. Dan inilah puncaknya, skenario fiktif yang dibangun sama artikel ini. Sebuah momen yang katanya bakal mengubah total peta kekuatan di Timur Tengah. Oke, pertanyaannya kan gimana ceritanya kita bisa sampai ke titik ini? Mari kita telusuri. Nah, buat ngerti gimana skenario dramatis ini bisa masuk akal, artikel ini ngajak kita mundur jauh ke belakang, ke masa-masa awal sebelum dia jadi pemimpin tertinggi. Nah, di sini kita bisa lihat rangkuman visual dari sebuah transformasi yang luar biasa ya. Perjalanan hampir 50 tahun dari seorang santri biasa jadi penguasa absolut Iran. Coba perhatikan, setiap titik di lini masa ini tuh jadi fondasi yang ngebentuk pandangan dunianya yang nanti bakal kita lihat lagi. Artikelnya tuh nunjukin gimana dua hal ini, di satu sisi kesalehan agama yang kuat banget, di sisi lain politik revolusioner yang keras, itu nyatu dan ngebentuk sosok dia. Nah, momen ini menurut artikelnya jadi titik balik yang penting banget. Serangan ini tuh bukan cuma ninggalin bekas luka fisik, tapi juga katanya memperkuat tekad dan rasa curiganya. Dan ini yang bakal nentuin gaya kepemimpinannya nanti. Oke, kita lanjut ya buat lihat gimana semua ini berkembang. Artikelnya berargumen kalau ada satu konflik di atas segalanya yang benar-benar ngebentuk seluruh cara pandangnya. Kutipan dari sumber ini bener-bener langsung ke intinya. DNA politiknya tuh ini, rasa nggak percaya yang mendalam banget sama Barat, terutama Amerika, yang selalu dia lihat sebagai musuh. Jadi, buat ngelawan ancaman dari luar yang dia rasain, dia ngedorong doktrin ekonomi ini. Tujuannya, bikin Iran mandiri, kebal sama tekanan finansial dari Barat. Karena dia yakin, tekanan ekonomi itu bakal selalu dijadiin senjata. Dan ini dia, pilar-pilar utama strateginya. Dia membangun institusi militer dan paramiliter yang super kuat dan yang paling penting super loyal. Semuanya ini dirancang buat satu hal, ngelindungin rezim dari semua ancaman, entah itu dari luar atau dari dalam negeri. Jadi, menurut artikel ini, masa kekuasaannya yang panjang itu isinya ya perjuangan tanpa henti di dua front sekaligus. Di satu sisi, nunjukin kekuatan ke luar negeri, di sisi lain, ngadepin gejolak di dalam negeri. Jaringan ini, yang dikenal sebagai poros perlawanan, ini tuh alat utamanya buat pertahanan di garis depan. Coba bayangin, dengan dukung kelompok-kelompok kayak Hizbullah di Lebanon atau Hamas di Palestina, dia bisa menekan pengaruh AS dan Israel di seluruh Timur Tengah, jauh dari perbatasan Iran sendiri. Sementara di dalam negeri, dia juga ngadepin tantangan besar berkali-kali, kayak gerakan hijau tahun 2009 sama protes Mahsa Amini tahun 2022. Nah, artikel ini ngebingkai konflik ini lewat dua narasi yang benar-benar nggak bisa ketemu. Di satu sisi pandangan rejim, di sisi lain pandangan para demonstran. Dua dunia yang berbeda. Jadi poin pentingnya begini, meskipun dia itu seorang garis keras, sumbernya nunjukin kalau dia juga pragmatis. Dia bisa aja setuju sama kesepakatan nuklir yang alot di tahun 2015 misalnya. Kenapa? Karena dia yakin saat itu cuma itu satu-satunya cara buat nyelamatin rezim dari kehancuran ekonomi. Oke, sekarang kita balik lagi ke skenario akhir yang spekulatif dari artikel ini. Sebuah gambaran fiktif yang detail banget tentang gimana perang dingin yang udah lama akhirnya jadi panas. Sumbernya ngejelasin eskalasi ini langkah demi langkah, dimulai dari serangan ke fasilitas nuklir yang jelas-jelas mancing pembalasan, terus jadi perang terbuka. Nah, di saat yang bersamaan, di dalam negeri protes besar-besaran meledak. Ini nih yang disebut perfect storm atau badai yang sempurna, yang menurut skenario ini ngebuka pintu buat intervensi terakhir. Artikelnya ngelukisin gambaran yang suram banget ya soal situasi di dalam negeri sesaat sebelum serangan terakhir itu. Katanya, tindakan keras yang terjadi itu jadi yang paling brutal dalam sejarah Republik Islam. Dan buat nutup ceritanya, sumber ini ngebungkus operasi militer ini bukan sebagai serangan, tapi justru sebagai pembebasan yang dipaksakan. Katanya sih untuk rakyat Iran. Dan ya inilah yang paling penting buat kita renungkan. Materi yang kita bahas ini kan memang cuma spekulasi. Tapi, ini maksa kita buat mikirin pertanyaan yang sangat nyata. Apa yang bakal terjadi kalau sebuah kekuasaan yang bertahan hampir 4 dekade itu benar-benar berakhir?